Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jamaah rahimakumullah, tadi saya singgung bahwasanya Allah telah mengkhususkan buat ibu, memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam yang memimpin sholat, imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu. Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang memberikan hak orang tua kita, khususnya ibu, seperti Allah Jalla Jalla. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Muawiyah As-Sulami berkata, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Aku mendatangi Rasul SAW. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad jemaah. Orang yang mati di medan perang dengan tetesan darah pertama diampuni dosa-dosanya. Dia akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Zirwatu sanamil Islam. Ibadah Islam yang paling tinggi. Dia datang mau berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ummuka hayyah? Muawiyah, ibumu masih hidup? Qultu na'am. Iya Rasulullah SAW. Ilzam rijlah fathammal jannah. Kau terus di kaki ibu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam Firdaus? Ilzam rijlah. Kata Rasulullah SAW, kau tetap berdiam di kaki. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Di situ ada surga kalau engkau benar mencari surga. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak gak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku terbaik? Siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala ummu. Kata Rasulullah SAW, ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa Rasulullah SAW? Qala thumma ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa wahai Rasulullah? Ya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Thumma ummu, ibundamu lagi. Qala thumma man? Qala thumma abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jamaah, kita ini yang laki jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita.
Dan para istri, jangan sakit hati ketika suaminya berbakti sama ibunya, menghabiskan waktu bersama ibundanya. Kau harus bersyukur kepada ibunda suami. Kenapa? Ia rela anaknya kau ambil. Ibu itu kepingin anaknya sukses, berhasil. Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah, dibawa sama istrinya, hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita, membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami, lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu. Oh, istriku kepingin ini, ibuku kepingin ini, anakku kepingin ini. Mana yang dilakukan ibu? Dan subhanallah, kepingin rasanya kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, dia datang ke ibunya, Bu, ini rezeki Bu. Ibu ambil yang mau. Ibu ambil. Para jamaah, Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan ibu. Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit. Perempuan itu lemah jamaah, fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia anak di perut. Dan kita lihat bagaimana antum yang udah nikah, antum lihat bagaimana istri antum ketika perutnya semakin besar, dia udah mulai sulit tidur, miring gak bisa, lurus punggungnya sakit. Kemudian ketika dia duduk, anaknya mulai bergerak-gerak, ditendang-tendang ibunya. Seneng ibu kita tuh ketika kita di perutnya. Dia seneng ketika kita tendang-tendang dia. Dia akan perintahkan bapak kita, sini-sini, dengerin nih, kau pegang tuh. Subhanallah. Padahal capek, tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan. Ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti, apa yang dirasakanlah ibu kita? Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita, bingung. Dia mengatakan kepada ayah kita, Fulan, kok gak bergerak ya bayinya? Aku takut ada apa-apa sama dia. Berangkat ke dokter, diperiksa, gak apa-apa, sehat. Bahagia tuh ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya aja. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita jemaah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu lahir, disusui sama ibu. Hamil dan disusuinya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis, dia gendong kita, dia dekatkan kita dengan tetek. Dia susui.
Dia meletakkan kita di dadanya. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Lalu setelah kita besar, setelah 2 tahun kita disusui, kita diajarin jalan sama ibu kita. Ketika bisa jalan, bahagianya tuh ibu. Ketika panas sedikit, dia antar ke rumah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW berpesan khusus untuk ibu. Bukan cuma Allah, Nabi pun. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Inna Allah haram alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian. Ibu kalian. Haram durhaka kepada bapak, iya. Tapi Nabi mengkhususkan kepada ibu. Kenapa? Kenapa Nabi mengkhususkan ibu yang disebut? Padahal durhaka kepada bapak juga haram. Karena ibu kita memiliki kehormatan yang lebih tinggi di atas bapak kita.